Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti dalam kebaktian sore hari ini. Kita sudah cukup lama tidak berbakti atau bersekutu bersama di gedung Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jalan Guntur nomor 52, Jakarta Selatan. Karena ada wabah penyakit yang sedang terjadi dan juga peraturan sosial berskala besar dari pemerintah yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, bersekutu dan berbakti bersama. Tetapi kita bisa berbakti saat ini secara online atau memakai segala sesuatu, alat-alat elektronika dan juga media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube. Kita akan terus bisa memuji Tuhan dalam segala keterbatasan ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama atas nama Ibu Johana Kristiani Wijaya, tanggal 19 April. Bapak Firdaus Hindriawan, tanggal 21 April. Ibu Julanawati Muntu, tanggal 23 April. Pendeta Raymond Dani Wahyudi, tanggal 23 April, dan Ananda Hana Gracia Kurniawan, tanggal 23 April. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita memberikan ibadah yang terbaik bagi Tuhan, mempersiapkan hati kita, roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan pujikan damai dan tenang. Kita pujikan 1, 2, 3, dan 5 ayat. 1, pujian pertama kita akan pujikan langsung refnya. Kemudian yang kedua dan 3 kita pujikan langsung baru ke ref. Dan kelima kita akan pujikan dari pertama dan dari awal sampai ke ref. Mari kita pujikan damai dan tenang. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Ia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah. Ayat yang kedua, bagaikan turunnya hujan dan bagai sinar surya, Roh penghibur dicurahkan dari surganya. Ayat 3, kepenuhan sukacita karena Roh Kudus datang. Terusirlah duka cita, ku sentosa dan Damai dan tenang. damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Ayat kelima, Sungguh ajaib keselamatan, wajah Tuhan ku pandang. Dalam roh hidupku aman, sungguh damai dan tenang. damai dan tenang, damai dan tenang. Damai dan tenang, jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Panggilan berbakti pada kebaktian sore ini diambilkan dari Mazmur 104 ayat 1:33 sampai 34. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan
aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Kita pujikan manis kau dengar. Setiap waktu inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan Mari kita berdoa. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu atas kami. Kami terus bersyukur ya Tuhan, di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap memberkati kami dengan kebaikan, dan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Saatnya kami berbakti memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu melalui pujian-pujian yang kami naikkan, merenungkan firman-Mu lewat khotbah yang kami dengarkan. Kami bersyukur juga bisa memberi persembahan persepuluhan kami. Semuanya itu anugerah yang datang dari Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan kebaktian kami diberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun, jemaat pun yang ada di rumah berbakti bersama kami juga diberkati dengan hal yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami menyerahkan kebaktian kami. Amin. Jemaat, kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Ku tetap cinta
lagi. Terlalu banyak Tuhan yang sudah Engkau beri. terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari. Kita janji bahwa kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Hidup kita, hati kita, hanya untuk kecintaan kita kepada Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita diambilkan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tiba saatnya, saat istimewa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini berjudul Keadaan dan Hidup yang Dipimpin Tuhan. Kita pujikan pujian Diamlah Diamlah. Singer akan mulai menyanyikan lagu ini. Silakan jemaat di rumah akan mempersiapkan diri dengan berdoa. Bisikan Allah.
Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama boleh menikmati ibadah sore. Meskipun kita berjauhan secara fisik, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan memperkenankan kita untuk beribadah bersama-sama meskipun saat ini kita sedang berjauhan. Dari gereja ini kita mengucap syukur boleh hadir melalui khotbah dan juga ibadah secara digital, dan kita juga bersyukur karena setiap keluarga boleh ada di rumah untuk menikmati dan bersekutu bersama meskipun kita tidak ada di tempat yang sama. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Ajakan juru selamat ini merupakan perikop, bagi saya adalah perikop yang indah dan luar biasa karena berisikan ajakan, berisikan undangan yang paling indah yang dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Undangan ataupun ajakan yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan membaca bersama-sama. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya boleh memimpin kita langkah demi langkah memahami kehendak Tuhan melalui bacaan sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini kami ingin bersama-sama untuk masuk ke hadirat-Mu dan boleh kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Kami serahkan ya Tuhan hati, pikiran dan jiwa kami. Kami siapkan supaya kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ke-30 ini sekali lagi bercerita tentang ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan membaca bersama-sama, saya akan memandu dari mimbar. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika membaca firman Tuhan ini, saya ingin kita semua merenungkan bahwa ketika Yesus menyampaikan ajakannya, ketika Yesus mengundang setiap orang yang mendengarkan ajakannya itu untuk mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menyampaikan sebuah alasan. Dan dari ayat 25 sampai dengan ke-30 ini kita akan melihat ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak sebuah pesan dan juga alasan mengapa mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan undangan yang luar biasa, dan kita harus menyambut undangan itu. Firman Tuhan pada malam hari ini berjudul Tuhan memelihara kita. Dan Tuhan memelihara kita, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, tercermin, tertulis, terpesan, tersurat melalui ajakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita malam hari ini saya membagi firman Tuhan menjadi dua bagian. Yang pertama ada di ayat yang ke-25 sampai 27, kita belajar mengapa Tuhan Yesus memiliki alasan untuk memelihara kita.
mengapa kita memiliki alasan untuk menyerahkan kehidupan kita untuk boleh dipelihara oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terlebih di ayat 28 sampai dengan 30 adalah sebuah alasan yang kita pertimbangkan, yang seharusnya memang kita pertimbangkan. Dan ketika alasan kedua ini dinyatakan, seharusnya tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan untuk menolak panggilan ini. Kita akan lebih banyak belajar di ayat ke-28 sampai dengan ke-30. Ajakannya memang berada di sana bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kita percaya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin saat ini juga kita merasakan kelesuan, kebebanan berat dalam kehidupan kita. Tapi yang dikatakan Yesus adalah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan apa yang akan Yesus berikan? Kelegaan apa yang Allah kita berikan? Ayat ke-29, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan menjanjikan kita untuk memberikan, mengangkat semua letih lesu kita, mengangkat semua beban berat kita, dan Dia akan memberikan kelegaan pada kita. Tetapi Dia meminta kita untuk memikul kuk. Ia meminta kita untuk memikul kuk yang Dia pasang. Mungkin ini terdengar sedikit aneh, karena Tuhan menjanjikan kelegaan, menjanjikan kebebasan, menjanjikan hilangnya kelesuan dan hilangnya beban berat, tetapi Tuhan memberikan kuk untuk dipikul. Mungkin ini terdengar sedikit lucu, tetapi kita akan baca lebih lanjut. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi ini adalah kuk atau kuk ya, kalau kita lihat di Wikipedia, Bapak Ibu bisa cari di Wikipedia, kuk itu seperti biasanya dipakai untuk mengunci leher sapi. Jadi dia digunakan untuk mengunci leher sapi, untuk akhirnya digunakan untuk membajak sawah, ataupun digunakan untuk menarik gerobak. Itu adalah sebuah kunci di leher untuk ditarik oleh yang dikenakan pada seekor sapi atau seekor kerbau. Kuk yang dipasang dan belajarlah padaku, kepada Allah. Artinya adalah kuk ini adalah kuk pembelajaran. Kita mengenakan kuk ini supaya kita boleh belajar hanya dari Allah. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan jiwa akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun fisik kita sehat, badan kita sehat, kita tidak merasakan sakit secara fisik, tetapi ketika jiwa kita sakit atau jiwa kita mengalami gangguan, kita merasakan resah, kita merasakan ketakutan, tubuh jasmani kita yang sehat mungkin tidak akan berjalan semestinya. Oleh karena itu, ketenangan yang diberikan oleh Yesus melalui ajakannya ini adalah ketenangan untuk jiwa kita, dan ketenangan jiwa itu merupakan hal yang penting. Bahkan saat ini pun menjadi hal yang sangat penting. Kita akan belajar nanti. Sebab kuk yang kupasang itu, kuk yang tadi harus kita pikul adalah kuk yang enak dan bebanku pun ringan. Sebelum kita belajar lebih lanjut dari ayat 28 sampai dengan 30, kita lihat di ayat ke-25 bahwa sebelum Yesus menyampaikan ajakannya untuk mengikut Dia supaya semua yang letih lesu dan yang berbeban berat mendapatkan kelegaan dan kita memperoleh ketenangan jiwa karena kita mengikut Yesus, Yesus menyatakan sebuah hal yang luar biasa. Di ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apa yang disembunyikan? Mengapa disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 27. Ketika Yesus menyatakan, ayat 25 itu disitu tertulis pada waktu itu berkatalah Yesus. Ayat ke-25 diawali oleh sebuah kalimat, pada waktu itu berkatalah Yesus. Itu merujuk kepada
perikop sebelumnya di ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Perikop tersebut berjudul Yesus mengecam beberapa kota. Secara singkat, perikop ini menyatakan bahwa Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Di ayat ke-20, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ketika kita berpikir bahwa mungkin dunia akan berbeda ketika Tuhan Yesus hadir saat ini dan mengadakan mujizat, mungkin orang-orang akan percaya. Kenyataannya, kala itu, meskipun Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat, ada beberapa kota yang tidak bertobat. Mereka menyaksikan sendiri dengan kedua bola mata mereka bagaimana Yesus melakukan mujizat yang tidak mungkin orang atau manusia biasa lakukan, tetapi Yesus mampu melakukannya. Dan meskipun mereka melihat mujizat itu, mereka tidak percaya dan mereka tidak bertobat. Di ayat ke-21, Yesus mengecam kota-kota itu, berkatalah Yesus, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata padamu bahwa pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Ini merupakan ancaman yang menusuk sebenarnya, ancaman yang seharusnya menyadarkan orang-orang di Tirus, di Sidon maupun di Kapernaum bahwa ketika mereka melihat mujizat, ketika mereka melihat karya Tuhan Yesus dalam kehidupannya, mereka seharusnya bertobat. Bahkan Yesus menyatakan bahwa mungkin ketika Korazim dan Betsaida seharusnya yang bertobat. Dan Yesus berkata bahwa Tirus, Sidon maupun Sodom ketika mereka mengalami mujizat yang saat itu terjadi di Korazim, Betsaida maupun Kapernaum, mungkin kota itu tidak akan dihukum Tuhan. Mungkin kota itu tidak akan menerima hukuman Tuhan berupa bara api dan juga hukuman Tuhan yang lainnya. Pada waktu itu, berkatalah Yesus di ayat 25, ketika Yesus menyampaikan kecamannya kepada kota-kota itu, menyampaikan bahwa seharusnya mereka bertobat, seharusnya mereka melalui karya Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan mereka, melalui mujizat yang nyata dalam kehidupan mereka, mereka seharusnya bertobat, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat dan justru mereka tidak berpaling dari kehidupannya, dan mereka tetap melakukan dosa. Dan ketika Yesus mengecam mereka, ketika Yesus mengatakan kecaman itu kepada kota-kota tersebut, berkatalah Yesus di ayat yang ke-25, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu merujuk kepada setiap mujizat, setiap karya, setiap pekerjaan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan orang-orang di kota Korazim, Betsaida maupun Kapernaum. Semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Setiap karya Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan setiap mujizat nyata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan manusia, yang bahkan tidak merubah kehidupan orang-orang di kota-kota tersebut, alasannya hanya satu. Alasannya adalah karena semuanya itu engkau atau Tuhan sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Bagi saya mungkin ini merupakan pernyataan yang tidak adil. Pertama kali saya membaca, dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara juga berpikir, mengapa Tuhan menyembunyikan hal yang luar biasa itu? Mengapa Tuhan menyembunyikan karya, mujizat, supaya orang-orang bijak dan orang-orang pandai tidak memahaminya dan mereka berpaling dari kehidupannya yang jahat? Jawabannya ada di ayat yang ke-27. Bahwa semuanya telah diserahkan kepadaku. Semua kuasa, semua kehormatan, semua
kehendak Tuhan telah diberikan kepada Yesus Kristus oleh Bapanya, dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ada alasan mengapa Allah menyembunyikan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu. Ada alasan mengapa orang-orang pandai dan orang-orang cerdik itu tidak memahami karya Tuhan yang luar biasa. Karena butuh lebih dari sekedar kepandaian, butuh lebih dari sekedar kecerdikan untuk bisa memahami kedaulatan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hanya karena perkenaannya saja, hanya dengan kita menjadi anaknya saja, kita bisa memahami keabsolutan, kebijaksanaan, kehormatan, kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepandaian, kecerdikan, kebijaksanaan kita akan sia-sia ketika kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hanya dengan berkenannya kita kepada anak, karena hanya anaklah yang mengetahui Bapa, dan hanya Bapa yang mengetahui anak, dan juga orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 25 sampai ayat 27 ini begitu jelas menyatakan bahwa untuk memahami, untuk bisa sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang memelihara hidup kita, Yesus Kristus yang adalah anak Allah dengan setiap kuasa yang diberikan kepadanya, hanya ada satu cara, yaitu untuk memberikan diri kita supaya anak itu atau Yesus Kristus berkenan menyatakannya kepada kita. Kepandaian kita, kebijakan kita, kebijaksanaan kita, hikmat kita, semuanya akan sia-sia karena Allah menyembunyikan itu bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi nyata kepada orang-orang kecil atau nyata kepada anak, kepada orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bagian pertama ini kita belajar bahwa satu-satunya cara untuk kita boleh memahami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memahami Yesus Tuhan memelihara dalam kehidupan kita, memahami bahwa ada kuasa yang sungguh luar biasa, keabsolutan, keluar biasaan Tuhan. Caranya hanya satu, yaitu untuk hidup supaya kita berkenan kepadanya dan Ia berkenan menyatakannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-27 ini ada sebuah pernyataan yang seharusnya mengingatkan kita semua bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan ini merupakan ayat yang menguatkan kita bahwa Yesus memang manusia, Yesus memang anak seorang Maria, anak seorang Yusuf, dia memiliki saudara Yakobus, tetapi Yesus Kristus juga adalah anak Bapa, dan semuanya telah diserahkan kepadanya, kepadaku, Yesus, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini merupakan sebuah alasan dan sebuah jawaban mengapa Tuhan Yesus memelihara kita, dan mengapa kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus memelihara kita, dan bagaimana kita bisa memahami. Satu-satunya cara adalah untuk memberikan diri kita berkenan supaya anak Allah itu berkenan menyatakannya pada kita. Selanjutnya di ayat ke-28 sampai dengan ke-30 ini merupakan sebuah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui ajakan ini, melalui undangan yang Tuhan Yesus Juru Selamat kita sampaikan, setelah Dia menyatakan bahwa mengapa orang-orang yang berkenan kepadanya itu bisa memahami pekerjaan yang luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah, dan ketika anak itu berkenan menyatakannya kepada kita, kita memahami pekerjaan Allah yang luar biasa, kita akan memahami bahwa Tuhan memelihara kita. Dan kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita melalui ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-28 kita membaca bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah sebuah ajakan untuk pergi kepada Yesus. Ajakan pada kita semua yang saat ini mungkin letih, lesu, dan berbeban berat. Apa kelesuan yang ada dalam kehidupan kita?
Apa beban berat yang mungkin saat ini kita tanggung? Mungkin saat ini kita merasakan keletih lesuan akibat kita tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita hancur karena kita menanggung beban yang berat, karena kita tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat 28 ini dinyatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk bisa lebih memahami lagi apa maksud Tuhan Yesus dalam ayat ini, kita akan buka dan membandingkan Matius pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Saya akan membacakan dari mimbar, Bapak Ibu saudara sekalian boleh membacanya. Ayat yang keempat pasal yang ke-23 dari Matius. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka di sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah menduduki kursi Musa di ayat yang kedua. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, mereka memberikan beban berat pada orang-orang yang mengikuti ajaran Taurat dan meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini adalah hal yang berbeda 180 derajat dengan apa yang Yesus berikan kepada kita. Ketika Yesus mengajak setiap orang untuk mengikutnya sebagai orang yang percaya, untuk mengikuti Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat, untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia berkata bahwa semua yang letih lesu dan beban berat akan mendapatkan kelegaan. Karena tidak ada beban berat yang akan diberikan, tidak akan ada beban berat yang dipikul, tetapi adanya adalah kelegaan padamu. Ketika kita letih, lesu, terbeban karena setiap hal-hal yang mungkin membuat kita tidak tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi Tuhan berkata bahwa setiap hal yang membebani kehidupan kita atau melesukan hati kita akan diberikan kelegaan. Ayat yang selanjutnya, ketika setelah Tuhan menyatakan bahwa akan adanya kelegaan, Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ini mungkin sedikit lucu atau sedikit kontradiktif. Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan dari keletih lesuan, dari beban berat, tetapi kita harus memikul kuk. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa yang dimaksud Yesus? Kuk itu adalah kuk pembelajaran. Karena pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan jiwa merupakan hal yang luar biasa. Tadi kita sudah singgung di awal bahwa saat ini meskipun tubuh jasmani kita, meskipun badan kita sehat, tetapi ketika jiwa kita tidak tenang, jiwa kita mengalami keraguan, jiwa kita mengalami ketakutan, tubuh jasmani kita mungkin tidak akan bekerja sebagaimana semestinya. Tapi dengan mengikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, jiwa kita mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa dalam kelesuan kita, dalam beban berat kita, dalam ketidaktahuan kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Dalam pemeliharaannya, Tuhan menunjukkan bahwa ketika kita harus belajar dalam kuk Tuhan, kuk yang Tuhan berikan itu enak dan bebannya pun ringan. Saya tinggal di desa, di daerah, di Jawa, dan meskipun begitu saya belum pernah tahu kuk, atau saya lebih mengenal dengan istilah saya tidak tahu namanya, tapi ketika saya cari apa itu kuk, itu menunjukkan sebuah gambar bahwa ketika sapi akan digunakan untuk membajak sawah, ada kayu yang diletakkan di lehernya untuk mengunci supaya dia boleh mengikuti perintah dari sang penggembala. Dan biasanya sapi muda, kerbau muda yang belum banyak belajar, dia akan dipasangkan dengan kerbau yang sudah senior atau kerbau yang sudah banyak belajar. Jadi kerbau yang masih muda ini akan disandingkan dengan kerbau yang sudah berpengalaman, dan dia akan belajar. Karena dia dipasang dengan kuk yang sama, dia akan belajar bagaimana seharusnya caranya bekerja, bagaimana mengikuti perintah sang penggembala, bagaimana
Caranya untuk mengikuti perintah, untuk membajak sawah, untuk berjalan dari ladang kembali ke kandang, dari kandang ke ladang setiap hari. Akhirnya kerbau atau sapi yang masih muda ini, dia akan banyak belajar dari sapi yang lebih dulu belajar, lebih dulu mahir. Dan di sini adalah penggambaran yang tepat. Kita bisa memahami ya bagaimana ketika kita menjadi seorang yang mungkin saat ini kita tidak tahu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa benar-benar layak di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi anak yang berkenan, bagaimana ayat 27 tadi. Kita belajar pada anak Bapa sendiri. Kita belajar dengan mengenakan kuk yang ringan dan enak, dan kita belajar kepadanya. Terlebih karena Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan lebih lagi, kita tidak akan mendapatkan kelesuan, tidak akan mendapatkan beban berat, tetapi kita akan mendapatkan ketenangan bagi jiwa kita. Kita buka di 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-4. Kita akan melihat bersama-sama 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-4. Di sini kita akan melihat bagaimana inti dari pembelajaran bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Dan apa artinya kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu adalah kuk yang enak dan bebannya ringan. Kita akan membaca di ayat kedua sampai dengan ayat keempat. Saya akan membacakan dari mimbar. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Artinya, kalau kita bisa mengasihi anak-anak Allah, atau tandanya ketika kita mengasihi anak-anak Allah adalah ketika kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ini adalah kuk yang Tuhan pasang. Perintah-perintahnya adalah suatu hal pembelajaran yang harus kita pikul bersama-sama dan harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Di sini dikatakan bahwa ketika kita mengasihi anak-anak Allah, tandanya adalah kita mengasihi Allah. Dan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita mengasihi anak-anak Allah, anak Allah yang adalah Yesus Kristus. Kita mengasihi Yesus Kristus, kita mengasihi anak Allah. Tandanya adalah kita juga mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah? Yaitu apabila kita melakukan perintah-perintahnya, apabila kita memikul kuk yang telah Tuhan Yesus pasangkan pada kita untuk kita bisa belajar kepadanya. Di ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah. Ingat bahwa kalau kita mengasihi anak Allah, kalau kita mengasihi Yesus yang adalah anak Allah, tandanya adalah kita mengasihi Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah itu, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ketika kita memikul kuk dan perintah-perintahnya itu, dan kuknya itu tidak berat, itu mendukung, itu selaras dengan apa tadi kita baca di Matius pasal yang 11 ayat yang ke-30. Terlebih lagi ketika kita mampu untuk memikul kuk tersebut, ketika kita mampu menuruti perintah-perintah Tuhan, di ayat yang keempat dinyatakan bahwa sebab semua yang lahir dari Allah, artinya anak-anak Allah, sebab semua yang lahir dari Allah, anak-anak Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Ini ketika kita mampu menyatakan kemampuan diri kita untuk memikul kuk yang enak dan empuk tadi, yang mampu kita angkat bersama-sama dengan anak Allah, bersama dengan Yesus Kristus. Kita termasuk juga anak Allah, dan ketika anak Allah di situ dinyatakan bahwa dengan iman kita mampu menang atas dunia. Kita kembali lagi di Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 30 tadi. Akhirnya di bagian terakhir dari ayat yang ke-30, kita kembali ke ayat yang ke-29. Kita sudah belajar bahwa ketika kita datang pada Yesus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita akan lepas dari letih lesu dan beban berat kita. Kita akan diberikan ketenangan jiwa, dan kita mendapatkan kuk yang harus kita pikul. Kita belajar mengasihi Allah sebagai wujud bahwa kita mengasihi anak Allah. Dan ketika kita mengasihi anak Allah dan mengasihi Allah yang terwujud dalam menuruti perintah-perintahnya, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita. Ia memberikan ketenangan pada jiwa kita. Ia menunjukkan bahwa Ia lemah lembut dan rendah hati. Mengapa? Mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus berkata, ketika kita harus memikul kuk yang Dia pasang dan belajar kepadanya, Dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pemeliharaan Yesus nyata dalam kehidupan kita, dan pemeliharaan itu dinyatakan pada setiap orang yang berkenan pada anak Allah. Di ayat 25-27 kita melihat bagaimana setiap karya Tuhan, setiap karya mujizat, pekerjaan Allah yang mulia dinyatakan pada kita yang adalah anak-anak Allah, dan pada setiap orang yang berkenan anak Allah itu menyatakan kepadanya. Terlebih di ayat yang ke-28 sampai dengan ke-30 kita belajar bagaimana pernyataan bahwa kita mengasihi anak Allah itu terwujudkan dalam kasih kita kepada Allah, yaitu melalui menaati perintah-perintahnya atau memikul kuk yang telah Tuhan berikan. Dan dari situ kita bisa memahami bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan memiliki karya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hingga saat ini, di ayat 29 kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca ayat yang terakhir yang berkata bahwa dalam kelemah lembutan, dalam kerendah hatian Tuhan, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Semuanya ini hanya pernyataan yang dapat dinyatakan hanya oleh Yesus Kristus saja, karena Dia adalah anak Allah dan Dia yang menerima semua kuasa dan semua pekerjaannya itu nyata dalam kehidupan kita dan memelihara kehidupan kita saat ini dan akan menenangkan hati kita. Ayat yang terakhir, saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian membuka di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Kita akan baca bersama-sama Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Itu dikatakan, beginilah firman Tuhan, Markus pasal yang ke-10 ayat ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ingin kita semuanya merenungkan melalui ayat yang terakhir ini dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Seringkali mungkin kita berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu harus hadir dalam wujud makanan, kenyamanan rumah, stabilan ekonomi. Tetapi saat ini juga saya ingin mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mengembalikan bahwa pemeliharaan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita dan yang paling penting pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengorbanannya di atas kayu salib. Karena anak manusia bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berita baik ini kiranya menjadi mengingat kita semua bahwa karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Pekerjaannya yang mulia, karyanya yang luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Dan bukan karena kecerdikan atau kepandaian kita, bukan karena kebijaksanaan kita, tetapi karena perkenaannya dalam kehidupan kita. Hanya anak Allah yang tahu siapa bapaknya, dan hanya Bapa yang tahu anak. Dan pada setiap orang yang mana anak itu berkenan menyatakannya. Kita rindu Tuhan boleh menyatakan setiap pekerjaannya, boleh menyatakan setiap pemeliharaan dalam kehidupan kita, supaya setiap keletih lesuan kita, beban berat kita mendapatkan kelegaan, dan kita boleh belajar bersama-sama kepadanya karena Ia lemah lembut dan rendah hati.
dan terlebih lagi jiwa kita mendapatkan ketenangan. Saat ini mungkin kita mengalami banyak sekali beban pikiran. Kita tidak tahu kapan semuanya berakhir. Kita tidak tahu bagaimana pekerjaan kita. Kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Banyak hal, dan saya juga turut merasakannya. Saya yakin percaya bahwa kita semua mungkin saat ini ada dalam masa-masa itu. Tetapi biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan sungguh-sungguh memelihara kita. Tuhan sungguh-sungguh memelihara kita, dan semuanya itu akan dinyatakan kepada kita. Nyata dalam kehidupan kita ketika kita memikul kuk yang enak dan bebannya ringan itu tadi. Ketika kita melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan, kita tidak lagi hidup sebagaimana orang Farisi ataupun orang Saduki ataupun ahli-ahli Taurat nyatakan pada kita, tapi kita hidup sebagaimana Allah menyatakan, Yesus Kristus menyatakannya pada kita. Setiap letih lesuan kita, setiap beban berat kita bawa kepada Tuhan, dan kita akan mendapatkan kelegaan, dan jiwa kita akan mendapatkan ketenangan karena Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang pertama dalam kerajaan surga yang mulia. Ucap syukur pada sore hari ini kami boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan. Mengucap syukur atas firman Tuhan ini luar biasa boleh menguatkan kami, menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh memelihara kami, pekerjaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh sama-sama belajar bahwa kehidupan kami belajar untuk berkenan untuk hidup di hadapan-Mu, dan supaya anak-Mu boleh menyatakannya dalam kehidupan kami, dan kami boleh sama-sama mendapatkan kelegaan, mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kami untuk menghadapi masa-masa ini. Kami ingin membawa keletih lesuan kami, beban berat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya pemeliharaan-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami coba berdoa. Amin. Firman Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Kristus akan memelihara hidup kita, memimpin hidup kita di segala keadaan. Sebab itu kita akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Damai Anugerah Tuhan, nyanyian pujian nomor 272.
Jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam saat persembahan. Panggilan memberi kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami persembahkan boleh memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di gereja kami, sehingga banyak orang, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak berkat, baik rohani maupun jasmani. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. Persembahan kita akan digunakan untuk pendanaan operasional gereja dan juga untuk mendanai 22 pos penginjilan, cabang, TPW, BPW, dan saudara angkat yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, DKI, dan Jawa. Persembahan dan persepuluhan kita dapat ditransfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Tuhan berkati persembahan dan persepuluhan saudara. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah sore kita ini dan kita berdoa mohon berkat Tuhan dan doa penggembalaan. Setelah itu kita akan nyanyikan pujian penutup dari ibadah sore kita. Aku memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang mengasihi kami dan sudah menebus kami dari kematian akibat dosa melalui kematian-Mu, Kristus Yesus di kayu salib, dan Kau bangkit mengalahkan kematian, dan kami punya hidup di dalam Kristus. Bapa kami bersuka cita karena pemeliharaan-Mu atas kami hari demi hari. Ketika Bapa memberkati pelayanan kami, ketika Bapa memberkati pekerjaan usaha kami, ketika Bapa memberkati seluruh anak-anak kami dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna, dan ketika Engkau terus menyertai kami dalam menghadapi setiap pergumulan, kami mengucap syukur karena Bapa baik terhadap kami. Dan Bapa yang mengasihi kami, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta dan memelihara terus gereja ini untuk tetap berkarya bagi Kristus. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin gereja yang Bapak tetapkan untuk menjalankan tugas bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, membesarkan Kristus, melaksanakan amanat agung Tuhan, melaksanakan fungsi gereja, bersekutu, berbakti, melayani, belajar firman Tuhan, dan beribadah. Kiranya Tuhan terus dipermuliakan dalam Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Bapak kami berdoa untuk anggota gereja yang terbaring karena sakit. Bapak memberikan kesembuhan bagi Bapak Alfred, yang terus kami berdoa supaya Allah Bapa yang memiliki kuasa itu menyembuhkan dia. Bapak juga memelihara setiap orang tua yang di dalam gereja ini. Mereka membutuhkan Tuhan, menguatkan diri mereka, menguatkan kehidupan mereka di dalam Tuhan. Dan kami berdoa supaya seluruh anggota gereja memiliki iman yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Bapak memberkati ke-22 cabang gereja supaya mereka juga disertai oleh Engkau ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti saat ini.
Bapa memberkati para gembala sidang, supaya mereka terus juga punya semangat dalam melayani-Mu, dan mereka juga memperoleh keberhasilan dari Bapa yang mengasihi mereka. Dan Bapa, kami berdoa Engkau menyertai seluruh cabang-cabang gereja. Kami berdoa untuk ibu yang mengandung dalam gereja Baptis Getsemani Jakarta. Bapa memberkati Ibu Sarni Simamora dan bayi dalam kandungannya terus bertumbuh baik di dalam Tuhan. Dan ketika proses kelahiran terjadi, Bapak, sungguh kami berdoa Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong para pemimpin bangsa dalam menjalankan tugas mereka memerintah negara ini, membawa seluruh rakyat Indonesia menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah mereka dapat bekerja dengan penuh kesungguhan, dan Bapak melindungi mereka dari segala orang-orang yang jahat, yang berusaha menjatuhkan. Bapak lindungi bangsa ini di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan karena wabah penyakit yang melanda hampir seluruh dunia, dan Indonesia juga di dalamnya. Memberkati setiap orang yang sakit, Bapa memberikan kesembuhan, melindungi setiap orang supaya tidak terkena wabah penyakit ini. Bapa dipermuliakan dalam bangsa ini, dan Bapa dipermuliakan dalam hidup kami, dipermuliakan dalam gereja ini. Sekali lagi Bapa, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan bersama dengan mereka memberikan segala kebaikan-Mu, memberkati mereka dengan kasih-Mu, bertumbuh di dalam Kristus setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku Tuhan memberkati kita semua.